Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesawat Indonesia yang tersesat di depan tembok Yajuj Majuj. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pesawat Indonesia dengan nomor penerbangan SNR 405, yang mengangkut beragam penumpang termasuk seorang ulama dan seorang ilmuwan, tiba-tiba kehilangan sinyal navigasi karena badai magnetik tak terduga yang muncul di atas pegunungan Asia Tengah, sehingga kapten segera mencari tempat pendaratan darurat agar para penumpang tetap selamat. Ketika pesawat berhasil menukik di antara celah tebing dan mendarat di hamparan dataran berbatu, para penumpang pun berhamburan turun sambil menenangkan diri dari guncangan hebat, disertai kekhawatiran akan keselamatan mereka di tempat asing tersebut. Ustaz Thorik, ulama yang turut serta dalam penerbangan itu, mengucap hamdalah begitu kaki menapak tanah, kemudian menyarankan untuk segera bertawakal dan memohon pertolongan Allah, karena keadaan sekitar terasa amat sunyi dan jauh dari peradaban. Dr. Arif, ilmuwan yang penasaran dengan fenomena badai magnetik, mengeluarkan alat pendeteksi medan geomagnetik dan mendapati adanya anomali besar yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Lalu mengerutkan kening sambil bergumam, ada sesuatu yang aneh di balik bukit ini. Beberapa awak kabin memeriksa keadaan mesin pesawat yang rusak, sedangkan para penumpang lain berkelompok di sekitar ulama sambil membaca doa dan berharap bantuan segera datang, meskipun lokasi terpencil itu membuat sinyal komunikasi sangat lemah. Saat senja perlahan tiba, tim pemantau darurat menemukan jalur batu menuju sebuah tembok besi menjulang di kejauhan, yang dikelilingi kabut tipis bercahaya kemerahan seperti fajar yang tertahan, menciptakan kesan mistis yang mengusik rasa ingin tahu. Pak Fadli, sang kapten pesawat, memutuskan mengutus beberapa relawan untuk mendekati tembok tersebut, tetapi tetap waspada dan membawa peralatan darurat, mengingat mereka tidak tahu bahaya apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Ketika rombongan itu mendekati struktur raksasa itu, mereka mulai menyadari bahwa dinding tersebut terbuat dari tumpukan logam yang dikeraskan, tampak seperti besi yang dicor dengan tembaga, memancarkan kilauan kusam di tengah cahaya redup. Dr. Arif yang lebih dulu menatap dinding itu bergumam, ini mirip sekali dengan deskripsi dinding Zulkarnain yang tertulis di catatan kuno. Lalu ia menoleh pada Ustaz Thorik dan bertanya, apakah ini yang kita duga selama ini? Ustaz Thorik mengangguk dengan sorot mata cemas, lalu berkata, Bismillah, mari kita mencari petunjuk lebih lanjut, karena jika ini benar tembok penahan Yajuj dan Majuj, maka kita harus berhati-hati dan memohon perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Ketika malam mulai menyelimuti kawasan tersebut dengan dinginnya angin gurun, Ustaz Thorik mengumpulkan seluruh penumpang di sekitar api unggun dan memulai ceritanya tentang sejarah Zulkarnain, sambil menegaskan bahwa landasan ceritanya diambil dari penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sambil menyesap teh hangat yang dibagikan oleh pramugari, salah satu penumpang bertanya, Ustaz, jadi Anda yakin betul bahwa dinding besar yang kita lihat itu adalah tembok penghalang Yajuj dan Majuj? Ustaz Thorik menjawab pelan namun tegas, Wallahualam, tetapi segala tanda yang kita temukan, termasuk ciri-ciri dinding besi yang dikisahkan, menguatkan dugaan bahwa inilah penjara raksasa yang konon dibangun Zulkarnain. Mendengar penjelasan ini, Dr. Arif pun menimpali, saya telah meneliti beberapa referensi geografis yang mencatat perjalanan musafir kuno, termasuk Hiuen Siang dan Salam Tarjuman, yang menyebutkan keberadaan pintu besi di balik pegunungan Asia Tengah. Beberapa penumpang berdesah khawatir, membayangkan kisah menegangkan tentang Yajuj dan Majuj, makhluk buas pembawa kehancuran, sementara para awak kabin saling bertukar pandang, antara rasa tak percaya dan penasaran. Ustaz Thorik kemudian melanjutkan, ya, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang suka membuat kerusakan, dan Zulkarnainlah yang menutup mereka di balik dinding itu. Jika mereka berhasil keluar, maka musibah besar akan menimpa manusia. Kapten Fadli, yang sedari tadi menyimak dengan dahi berkerut, menimpali bahwa prioritas utama saat ini bukan hanya menelusuri kebenaran tentang dinding itu, melainkan memastikan keselamatan semua orang, karena pesawat rusak dan bantuan mungkin tak segera datang. Seorang pramugari bernama Anissa meminta izin berbicara, dan dengan suara gemetar menyatakan, saya rasa kita perlu menetapkan area aman di sekitar pesawat, juga perlu merutinkan zikir bersama supaya batin kita dikuatkan. Mendengar saran itu, Ustaz Thorik tersenyum lembut dan mengiyakan, benar sekali, Ananda. Mari kita terus mengingat Allah karena bagaimanapun ini ujian yang tak terduga, dan hanya dengan berpegang teguh pada iman, kita dapat menjalani ujian ini. Setelah bersepakat untuk bermalam di sekitar pesawat, mereka pun menutup perbincangan dengan doa bersama,
memohon ampunan dan pertolongan Allah, sebab malam itu terasa jauh lebih sunyi dan mencekam daripada malam-malam biasanya. Keesokan paginya, cahaya matahari menerobos kabut tipis, dan Pak Fadli memerintahkan tim kecil, terdiri dari Dr. Arif, Ustaz Thorik, seorang teknisi bernama Joko, serta 2 penumpang relawan, untuk kembali menyelidiki tembok tersebut lebih dekat. Saat mereka tiba di hadapan dinding raksasa yang menjulang, Dr. Arif mengeluarkan kamera digitalnya untuk mendokumentasikan, sementara Joko memeriksa permukaan tembok dengan mengetuknya pelan, menyadari betapa kokohnya material tersebut. Di salah satu sisi, terlihat retakan halus memanjang yang tidak terlalu jelas pada pandangan pertama, namun setelah diteliti, retakan itu membentuk celah kecil yang seolah telah diupayakan dari dalam dinding. "Apa ini?" gumam Joko sambil menempelkan telinganya ke celah. Lalu ia terperanjat mundur begitu mendengar suara geraman samar, seakan ada makhluk yang sedang mengeram di balik sana. Ustaz Thorik menghela napas panjang, sambil berbisik, "Jika memang ada yang berusaha keluar, berarti ini menjadi pertanda serius bahwa kita sedang menghadapi kondisi hampir terbukanya pintu Yajuj dan Majuj." Dr. Arif menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kita butuh bukti visual lebih lanjut. Mungkin kita bisa mencoba menyalakan senter dan melihat lebih dalam, tapi kita harus sangat hati-hati." Mereka bergantian mengarahkan cahaya ke celah kecil itu, dan samar-samar terlihat gerombolan sosok bertubuh kekar dengan perawakan agak kerdil, memiliki wajah lebar dan mata sipit, bergerak gelisah di dalam kegelapan. Tiba-tiba, salah satu makhluk di balik celah tersebut membalas sinar senter dengan tatapan menyala, memunculkan lengkingan aneh yang menembus keheningan pagi, membuat tim yang mengintip serentak mundur dengan jantung berdebar kencang. Joko menoleh ke Ustaz Thorik sambil berkeringat. "Ustaz, apakah benar ini?" Mereka dan sang ulama hanya mengangguk pelan, menahan detak jantung yang berdegup kencang, seolah yakin bahwa inilah tanda bahaya yang selama ini diceritakan dalam literatur Islam. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan takjub, mereka memutuskan untuk kembali ke kemah darurat, menyusun rencana selanjutnya, dan memperingatkan penumpang lain agar menjauhi tembok tersebut demi keselamatan bersama. Di malam hari berikutnya, Joko yang masih penasaran mendekati celah tersebut sendirian tanpa sepengetahuan anggota lain, berbekal senter dan keberanian yang entah datang dari mana, karena ia merasa terdorong untuk melakukan kontak lebih lanjut. Ketika ia menyoroti celah kecil itu, ia mencoba mengucapkan beberapa kata dengan bahasa isyarat dan menunjuk dadanya sambil berkata pelan, "Manusia, saya, teman, berharap makhluk di balik dinding bisa memahami maksudnya." Salah satu makhluk di balik tembok tiba-tiba membalas dengan mengetuk balok besi, menciptakan nada ritmis yang tak beraturan, dan Joko pun membalas dengan mengetuk permukaan dinding secara perlahan, seolah membentuk pola komunikasi tak biasa. "Sungguh aneh," gumam Joko di sela-sela ketukan. Lalu ia mendengar teriakan lirih dari balik celah, semacam bahasa yang tak dimengertinya, tetapi jelas menyerupai isyarat minta tolong. Dalam kebingungan, Joko berkata pelan, "Apa kau butuh bantuan?" Meskipun ia tahu makhluk itu mungkin tidak mengerti, tapi ia merasa ada tanggapan getaran dinding yang menandakan semacam jawaban setuju. Perasaan iba dan penasaran bercampur jadi satu di hati Joko, sehingga ia berpikir bahwa barangkali makhluk-makhluk itu bukan seburuk cerita yang beredar. Mungkin mereka terperangkap dan ingin mencari cara keluar. Namun, tiba-tiba suara berat Ustaz Thorik terdengar memanggil, "Joko, apa yang kau lakukan di sini di tengah malam, sendirian pula?" Hingga membuat Joko tersentak kaget dan mematikan senter. Ustaz Thorik menatap celah itu dengan rasa was-was, lalu berujar tegas, "Astagfirullah, jangan coba-coba berinteraksi tanpa izin, karena kita tak tahu apa rencana mereka dan apa yang Allah kehendaki dari tembok ini." Joko hanya bisa mengangguk, sambil menunduk malu, menjelaskan bahwa niatnya hanya ingin memastikan kondisi di balik dinding. Namun Ustaz Thorik mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan takdir bagi kaum itu dan tak boleh sembarang diubah. Dengan langkah berat, Joko kembali ke tenda, tetapi benih keinginan untuk menolong dan bersekutu dengan makhluk di balik tembok itu telah tumbuh dalam hatinya, tanpa disadari menjadi ancaman berbahaya bagi rombongan. Di pagi harinya, suasana di perkemahan darurat diwarnai bisik-bisik aneh di kalangan penumpang, karena rupanya Joko telah menceritakan pada beberapa orang bahwa para makhluk di balik tembok terlihat memohon pertolongan, bahkan mungkin menjanjikan sesuatu yang menggiurkan. Beberapa penumpang yang mulai putus asa karena tak kunjung datang bala bantuan, juga tergoda oleh ide bahwa jika mereka membantu menghancurkan tembok itu, mungkin makhluk di dalamnya akan memberikan pertolongan, atau bahkan menunjukkan jalan keluar dari pegunungan terisolasi tersebut. Ustaz Thorik yang menyadari adanya potensi perpecahan, segera menyeru orang-orang untuk tetap tenang dan mengingatkan mereka akan kisah-kisah dalam Al-Quran,
bahwa seringkali godaan berasal dari sumber yang tidak diduga-duga dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Ingatlah, kata Ustaz Thorik dengan suara bergetar, bahwa jika ini benar kaum Yajuj dan Majuj, membuka dinding hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar, dan kita akan menanggung dosa yang tak terbayangkan. Namun, sebagian orang yang gelap mata dengan janji harta dan kekuasaan, membisikkan rencana rahasia untuk mencoba menjebol dinding, dengan dalih bahwa kesempatan ini mungkin jalan satu-satunya agar mereka segera pergi dari tempat terkutuk itu. Dr. Arif, yang lebih rasional, menanggapi diskusi ini dengan menekankan bahwa mereka tetap harus mengutamakan nalar ilmiah dan berhati-hati sebelum mempercayai makhluk yang bahkan belum diketahui sifat aslinya. Terlebih ada banyak catatan sejarah kelam tentang Yajuj dan Majuj. Beberapa penumpang yang terpengaruh desas-desus mulai bersiap secara diam-diam, mengumpulkan logam dan peralatan untuk mencoba membuat alat peledak atau sekadar memukul dinding dengan benda keras, demi memenuhi rencana nekat mereka. Dalam satu kesempatan, Joko mendatangi Dr. Arif dan berkata, "Pak Dokter, kalau kita berhasil membuka celah lebih besar, mungkin kita bisa meminta mereka memandu kita keluar dari wilayah ini," yang langsung ditampik keras oleh Dr. Arif. "Jangan bodoh, Joko," ujar Dr. Arif dengan wajah tegang. "Kita tidak tahu maksud mereka. Dan jika kisah Yajuj dan Majuj itu benar, kita hanya akan melepaskan bencana bagi umat manusia." Meskipun demikian, rencana berbahaya tetap berjalan di balik layar, di mana beberapa orang mulai menampakkan tekad bulat untuk mengkhianati peringatan ulama, tak peduli konsekuensinya nanti. Menjelang senja, angin dingin berhembus kencang dan membawa butiran es kecil yang menghujani perkemahan, membuat semua orang terpaksa berlindung di balik puing pesawat sembari bersujud memohon keselamatan. Ketika langit mulai menggelap, tiba-tiba muncul fenomena ganjil berupa kilatan cahaya serupa petir, namun berwarna kemerahan, membelah cakrawala dan meninggalkan gema mengguncang yang membuat jantung berdegup kencang. "Subhanallah, semoga ini bukan tanda murka Allah," gumam Ustaz Thorik, kemudian menengadahkan tangan berdoa agar semua diberi perlindungan dan dijauhkan dari malapetaka. Dr. Arif yang sedang mengamati peralatan sensor kembali menemukan anomali medan magnet yang meningkat tajam, dan ia berteriak ke arah Pak Fadli, "Kapten, saya belum pernah melihat skala fluktuasi sekuat ini, sebaiknya kita menjauh dari area tembok." Namun, beberapa orang yang masih terobsesi untuk membebaskan makhluk di balik dinding malah menganggap fenomena langit ini sebagai dukungan, seolah-olah semesta merestui rencana mereka untuk meruntuhkan dinding. Dalam kegelapan malam, kilatan cahaya kemerahan itu muncul berulang kali, diikuti oleh getaran tanah kecil, menandakan bahwa ada kekuatan luar biasa di balik peristiwa alam tersebut, membuat semua orang terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. "Saudara-saudara, saya rasa ini peringatan keras dari Allah," seru Ustaz Thorik di sela-sela gemuruh angin. "Kita harus berhenti memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuannya, dan menyerahkan urusan kita kepadanya." Beberapa penumpang mengangguk setuju, namun sekelompok lain memilih bungkam, memandang cahaya merah dengan mata berbinar, seolah melihatnya sebagai sinyal untuk segera bertindak. Pak Fadli yang masih bingung dengan keadaan pesawat yang mustahil terbang lagi dalam waktu dekat, berpikir keras untuk mengambil keputusan terbaik, sembari terus berdoa memohon petunjuk agar tidak salah langkah. Di ujung malam, badai mereda, dan langit kembali tenang, namun ketegangan di antara rombongan semakin tebal, karena pertanda langit ini justru memicu dua pendapat berseberangan yang sulit didamaikan. Pada dini hari berikutnya, di saat sebagian besar orang masih terlelap, segelintir orang yang termakan bujukan menyesatkan berinisiatif mengumpulkan alat-alat berat dari kargo pesawat, termasuk mesin bor portabel yang cukup kuat untuk menembus logam. Joko, yang kini telah menjadi bagian dari kelompok nekat tersebut, berbisik, "Jika kita berhasil membuat lubang besar, kita bisa menegosiasikan kepentingan kita dengan makhluk di sana, meski ia sendiri belum yakin dengan konsekuensinya." Di tengah keremangan, sekelompok penumpang ini bergegas menuju tembok, memulai pengeboran di dekat celah yang sudah retak, sementara dua orang lainnya berjaga di sekitar, memastikan tak ada yang mengetahui aksi mereka. Suara dentuman dan gesekan logam bergema menyusup ke tenda Ustaz Thorik, yang terjaga dan segera membangunkan Dr. Arif dan Pak Fadli, mengatakan bahwa ada aktivitas mencurigakan di dekat tembok. "Astagfirullah, kita terlambat," seru Ustaz Thorik dengan nada penuh rasa takut, karena ia sadar betul bahwa dinding itu tidak boleh dibuka sembarangan. Bahkan satu retakan saja bisa menimbulkan potensi kehancuran masif. Dr. Arif meraih jaket dan menenteng senter, diikuti oleh beberapa penumpang yang setia. Mereka berlari menerobos gelap sambil mengantisipasi bahaya besar yang mungkin terjadi jika dinding itu benar-benar tertembus. Saat rombongan tiba, suara bor makin kencang, dan serpihan besi berhamburan ke sana kemari,
menimbulkan kilatan api kecil yang memantul di permukaan besi yang dingin, menandakan bahwa tembok itu tidak lagi sekuat sebelumnya. "Hentikan, jangan lanjutkan," teriak Dr. Arif. Namun kelompok tersebut mengabaikan peringatannya, merasa yakin bahwa kesempatan emas ini tak boleh disia-siakan, dan mereka terus menekan tombol bor dengan penuh keserakahan. Tiba-tiba, getaran kecil terasa di tanah, bagai gempa ringan, seolah-olah tembok itu bereaksi terhadap upaya perusakan, membuat penjebolan semakin menegangkan karena semua orang menyadari kondisi semakin genting. Dalam ketegangan tersebut, satu jeritan pun menggema ketika besi akhirnya berlubang, membuka jalur bagi sesuatu untuk merangsek keluar, menandai awal dari bencana yang tak terbayangkan sebelumnya. Lubang yang tercipta di permukaan tembok seketika mengeluarkan aura gelap dan dingin, diiringi desis kasar bagai embusan napas gerombolan makhluk yang lama terkurung, menimbulkan ketakutan di hati setiap orang yang menyaksikannya. Dari bayang-bayang di balik lubang, muncul sosok pertama Yajuj, bertubuh kecil namun berotot, bermata sipit yang menyorotkan cahaya kebencian, menampakkan gigi tajam dan wajah yang menyerupai perisai bulat. Ia melompat keluar dengan gerakan tangkas, disusul oleh rekannya, Majuj, yang mirip postur tubuhnya namun memiliki rambut lebih panjang dengan rona putih di bagian atas kepala, tampak lebih brutal dan memancarkan amarah. "Allahu Akbar, kita telah membuat kesalahan besar," pekik salah satu penumpang yang tadinya turut membantu pengeboran, seketika menyadari kekeliruannya setelah melihat makhluk mengerikan itu. Yajuj dan Majuj langsung mengeluarkan suara pekikan memekakan telinga, berlari menghambur ke arah kelompok penolong mereka, menyerang dengan pukulan dan cakaran buas, membuat beberapa orang terpental. Jeritan ketakutan bergema di sekitar tembok, sementara kelompok pembuka dinding berusaha menyelamatkan diri, menyesali tindakan nekat mereka yang justru membawa celaka, karena Yajuj dan Majuj tak segan membunuh siapapun di hadapan mereka. Dr. Arif berteriak, "Mundur, mundur semua!" sambil menarik seorang penumpang yang terjatuh, mencoba menyelamatkannya dari kejaran makhluk liar tersebut, sedangkan Ustaz Torik terduduk memohon ampun kepada Allah. Dalam kepanikan, beberapa penumpang lain turut tiba di lokasi, terperanjat menyaksikan pemandangan penuh teror, sehingga mereka hanya bisa berzikir dan menjerit di antara gemuruh suara. Yajuj dan Majuj yang terus bermunculan dari lubang dinding menambah kengerian, sementara langit yang gelap seolah semakin menegaskan betapa tak terlakannya kehancuran jika mereka dibiarkan bebas. Di tengah kekacauan, kilatan cahaya senter Pak Fadli menyorot ke bagian dinding yang lain, yang nampaknya masih kokoh, menumbuhkan secercah harapan untuk menutup celah kembali, meskipun usaha itu bakal terasa mustahil di tengah keganasan musuh. Kelompok yang tadinya bersemangat membantu Yajuj dan Majuj kini berusaha mati-matian melarikan diri dari amukan makhluk tersebut, menyesal karena mereka tak hanya gagal bersekutu, namun justru menjadi korban pertama keganasan para penghuni balik tembok. Salah satu di antara mereka, seorang pria bernama Syarif, jatuh tersandung bebatuan, dan dalam hitungan detik, ia langsung diserang oleh sekawanan Yajuj dan Majuj, membuatnya menjerit pilu sebelum diam untuk selamanya. Melihat itu, Joko gemetar dan lemas, menyadari bahwa bujukan yang ia terima sebelumnya adalah kesalahan fatal, sebab tak ada satupun niat baik yang terpancar dari makhluk kejam tersebut. Dr. Arif menghampiri Joko, menarik tangannya, sembari berkata, "Cepat bangkit, atau kau akan bernasib sama seperti Syarif." Lalu mereka berusaha mundur menuju kumpulan penumpang yang masih bertahan. Di sisi lain, Ustaz Torik merangkul seorang ibu yang histeris karena kehilangan suaminya di tangan Yajuj dan Majuj, seraya menenangkan dengan doa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," berharap Allah menurunkan pertolongan segera. Para pengkhianat yang selamat dari serangan pertama tak berhenti menitikan air mata ketakutan, karena kini mereka menyadari bahwa sifat Yajuj dan Majuj sesuai dengan semua kisah menakutkan yang pernah mereka dengar sejak lama. Sementara itu, di tengah kepanikan, Kapten Fadli memimpin beberapa pria tangguh untuk membuat barikade darurat dari puing pesawat dan kotak kargo, demi memperlambat laju Yajuj dan Majuj yang terus mengejar. Meskipun barikade itu hanya menghambat sedikit, setidaknya memberikan waktu bagi rombongan yang lain untuk berkumpul, memperkuat pertahanan, dan merumuskan taktik selanjutnya. Teringat akan firman Allah dan sabda Rasulullah tentang fitnah akhir zaman, Ustaz Torik tak berhenti melantunkan istighfar, mengajak semua penumpang ikut merendahkan diri di hadapan Allah, agar bencana ini dapat dicegah dari kebinasaan total. Dengan kebersamaan dan doa, mereka yang masih hidup mencoba bertahan, menolong sesama yang terluka, dan memupuk kekuatan spiritual untuk menghadapi krisis yang tampaknya baru saja dimulai. Setelah berhasil menahan gelombang pertama serangan Yajuj dan Majuj, Kapten Fadli, Dr. Arif,
serta beberapa sukarelawan yang masih kuat berkumpul untuk menyusun langkah menutup kembali lubang pada tembok, karena mereka menyadari bahwa membiarkan pintu terbuka berarti mengundang bencana yang tak berkesudahan. Ustaz Torik mengusulkan agar mereka menggunakan sisa-sisa material pesawat, seperti potongan logam dan kepingan besi tebal, untuk menambal lubang tersebut sambil memohon kepada Allah agar usaha ini diberkahi dan dilancarkan. Dengan langkah hati-hati, rombongan ini kembali mendekati tembok yang sudah berlubang, dan mereka melihat beberapa Yajuj dan Majuj masih berusaha memanjat keluar, tetapi sempat tertahan oleh barikade seadanya. Dr. Arif menyalakan lampu sorot portabel ke arah lubang, sehingga tampak jelas keadaan kerusakan dinding, dan ia terkejut mendapati bahwa struktur tembok mulai retak di sejumlah titik lain, menandakan kerusakan cepat menyebar. "Kita harus segera bertindak, sebelum terlalu banyak makhluk terlepas," seru Kapten Fadli, lalu bersama dua penumpang lain mulai mendorong pecahan logam besar ke mulut lubang, diiringi ketukan palu besi yang memekakkan telinga. Beberapa Yajuj dan Majuj mencoba menahan dari dalam, mencakar dan mencengkeram logam penutup, sambil mengeluarkan raungan buas yang menggema di antara lereng pegunungan. Meski gemetar ketakutan, Joko ikut serta menahan lembaran logam itu dengan sekuat tenaga, menebus kesalahannya sebelumnya, sementara Dr. Arif mengelas bagian tepi menggunakan alat pengelas darurat yang menyemburkan api biru kecil. Satu persatu, bagian lubang mulai tertutup, dan Yajuj serta Majuj yang berada di dalam terhalang, tidak bisa lagi mencapai celah, membuat raungan mereka semakin gaduh seperti serigala kelaparan. "Allahu Akbar, semoga ini berhasil," gumam Ustaz Torik penuh harap, sambil memperkuat barikade dengan membaca doa-doa perlindungan, memohon agar Allah melindungi tembok tersebut. Akhirnya, lubang tersebut tertutup secara darurat, meski tidak sekuat sebelumnya, namun cukup untuk menahan gelombang serangan berikutnya, memberi kesempatan rombongan untuk menyusun strategi melarikan diri. Meskipun lubang telah tertutup, serpihan retakan lain pada dinding mulai muncul, memberikan indikasi bahwa waktu sangat terbatas sebelum Yajuj dan Majuj mungkin menemukan celah baru untuk meloloskan diri. Kapten Fadli segera membentuk regu patroli yang bergantian memeriksa setiap sudut tembok, memastikan tak ada lubang lain yang terbuka dan menyiapkan sinyal peringatan jika muncul tanda-tanda penjebolan dari dalam. Di tengah kesibukan itu, Dr. Arif yang mengerti pentingnya data lapangan, terus merekam kondisi tembok dan membaca alat pengukur getaran, berupaya menganalisis seberapa lama struktur pertahanan itu dapat bertahan. Ustaz Torik mengumpulkan para penumpang di area tengah perkemahan, mengajak mereka bermunajat bersama, sambil menjelaskan betapa besarnya cobaan ini, dan betapa pentingnya memohon rahmat Allah dalam keadaan kritis. "Jangan pernah kita lupakan doa dan taubat," tegas Ustaz Torik, "karena sungguh, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menandingi keputusan Allah, dan kita hanya makhluk yang lemah." Di sisi lain, Joko yang merasa bersalah mengorbankan tenaganya untuk memperbaiki tambalan di dinding, walau tangannya sudah berdarah karena tergores logam, dan ia berulang kali menyeka air mata penyesalan. Beberapa orang lain mulai membangun perlindungan tambahan di sekitar pesawat, memasang kawat tajam dan menyiagakan peralatan darurat, berharap jika Yajuj dan Majuj lolos, setidaknya mereka punya garis pertahanan terakhir. Malam hari pun tiba, dan ketegangan belum reda. Tim patroli terus waspada, bergantian membangunkan satu sama lain untuk berjaga. Tak jarang mereka mendengar ketukan dari balik tembok yang menggetarkan nyali. "Tetap kuat, saudara-saudara," ujar Pak Fadli seraya mengacungkan senter ke kejauhan. "Selama kita bersama, kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup, dan barangkali Allah menunjukkan jalan keluar keesokan hari." Waktu berlalu dengan lambat dan mencekam, karena setiap detik terasa bagai penantian akan bencana yang bisa meletus sewaktu-waktu, menimbulkan keheningan mencekat yang hanya diisi oleh desahan doa dan tarikan napas putus asa. Di tengah malam yang membeku, Ustaz Torik tertidur sejenak di pinggir puing pesawat dan mendapatkan mimpi menakjubkan, di mana ia melihat sosok seorang lelaki bercahaya mengenakan jubah panjang, memberi isyarat agar mereka meninggalkan lokasi tembok secepat mungkin. Terbangun dalam keadaan terengah-engah, ia langsung berkumpul bersama Dr. Arif dan Kapten Fadli, menceritakan mimpi tersebut, meyakini bahwa Allah sedang memberikan petunjuk agar mereka segera bergerak menyelamatkan diri. "Mungkin ini adalah wahyu hidayah yang Allah turunkan," ujar Ustaz Torik dengan nada serius. "Kita harus segera pergi dari sini, karena tidak ada jaminan tembok itu akan tetap kokoh untuk menahan Yajuj dan Majuj." Dr. Arif menanggapi dengan raut cemas. "Saya setuju, tapi pesawat kita rusak parah, dan kita terjebak di tengah pegunungan tanpa alat transportasi. Bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Fadli mengusap wajahnya sembari menghela napas, dan berkata, "Ada kemungkinan kita menempuh rute darat, meskipun berbahaya,
setidaknya kita bisa berjalan menyeberangi ngarai menuju desa terdekat. Beberapa awak kabin mengusulkan untuk menyusun tim ekspedisi, mengecek jalur keluar, sementara sebagian penumpang mempersiapkan logistik berupa makanan kaleng dan air minum yang masih tersisa, agar perjalanan darat dapat berlangsung. Ustaz Thorik meyakinkan mereka, "Jangan takut, Allah pasti membimbing langkah kita, asalkan kita memurnikan niat dan tidak lagi mencoba mencampuri urusan dinding yang telah ditetapkannya." Sejumlah penumpang menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan ini, karena ketakutan mereka akan Yajuj dan Majuj melampaui ketidakpastian medan berat di depan. Dr. Arif, dengan kemampuan navigasi dasar yang ia pelajari, membuka peta digital meski sinyal lemah, mencoba memperkirakan arah mana yang terbaik untuk diambil, sambil terus berdoa agar tak salah jalan. Menjelang fajar, rombongan siap dengan perlengkapan seadanya, berniat memulai perjalanan menuruni lereng pegunungan, meninggalkan tembok misterius yang sudah menelan banyak korban, sambil mengharapkan ridho dan penjagaan dari Allah semata. Belum sempat rombongan benar-benar menjauh, kegaduhan di dekat tembok kembali mengaum, menandakan adanya keretakan baru, yang membuat segelintir Yajuj dan Majuj berhasil merayap keluar meski dinding telah ditambal. Terdengar teriakan heboh di belakang, dan salah seorang pramugara menjerit, "Mereka keluar lagi, lari, cepat!" Sehingga mendorong semua orang untuk bergegas mempercepat langkah menelusuri jalur bebatuan terjal. Tanpa banyak pilihan, rombongan itu bergerak secepat mungkin, namun Yajuj dan Majuj yang lolos ternyata sangat lincah, merangkak di atas tebing curam dengan gerakan menakjubkan, seolah dirangsang oleh nafsu untuk memburu. Pak Fadli memimpin barisan depan, sesekali menoleh memastikan tak ada anggota yang tertinggal, sementara Ustaz Thorik berlari sembari terus berzikir, "La haula wala quwata illa billah," memohon kekuatan hanya kepada Allah. Di belakang, Dr. Arif dan beberapa pria kuat menjaga agar para penumpang wanita dan anak-anak tidak diserang dari belakang, berbekal batu dan tongkat untuk sekadar menangkis cakar makhluk buas itu. "Jangan berhenti," teriak Dr. Arif ketika melihat salah seorang remaja terjatuh, sambil membantu remaja itu berdiri lagi dan mendorongnya untuk terus berlari, karena setiap detik sangat berharga bagi keselamatan bersama. Beberapa Yajuj dan Majuj yang mendekat berhasil dihadang sementara, namun jelas bahwa kekuatan mereka melebihi manusia biasa, sehingga manusia hanya mampu memperlambat kejaran tanpa jaminan keselamatan penuh. Rasa gentar dan doa terucap bersamaan di hati semua orang, menambah percepatan langkah kaki yang semakin berat menuruni lereng, melawan keterbatasan stamina dan keberanian yang hampir terkikis. "Ya Allah, lindungilah kami," bisik seorang ibu yang sambil menggandeng anaknya. Sementara sang anak menangis ketakutan melihat sosok-sosok menyeramkan itu melompat di atas bebatuan. Dalam keputusasaan yang memuncak, rombongan akhirnya melihat sebuah hamparan gurun di bawah kaki gunung, menumbuhkan sedikit harapan bahwa mungkin jarak terbuka ini bisa menyulitkan makhluk tersebut untuk terus mengejar. Begitu rombongan menjejakkan kaki di padang pasir tandus, mereka justru disambut oleh terjangan badai pasir yang secara tiba-tiba muncul dari ufuk, menyelimuti pandangan dengan debu dan angin kencang mengguncang. Sementara para penumpang terhuyung-huyung berusaha menemukan tempat berlindung, Yajuj dan Majuj yang mengejar turut terjebak dalam amukan badai, terlihat kebingungan menghadapi pusaran pasir yang menghantam mereka tanpa ampun. "Subhanallah, ini bisa jadi pertolongan Allah," seru Ustaz Thorik, sambil memegangi sorban dan melindungi wajahnya dari hantaman butir pasir, sementara badai meluas dan menutup jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Dr. Arif menuntun beberapa penumpang untuk berkumpul, membentuk lingkaran rapat, sementara mereka merendahkan tubuh untuk menghindari terpaan pasir dan memastikan tidak ada yang terpisah. Badai semakin ganas, menimbulkan suara menderu seperti gemuruh langit, memaksa Yajuj dan Majuj berhenti mengejar karena mereka terombang-ambing, terjatuh dan terbenam sebagian dalam pasir yang beterbangan. Dalam lindungan debu tebal, Kapten Fadli berteriak, "Tahan napas sejauh mungkin, tutupi wajah dengan apa saja," karena ia sadar badai pasir dapat melukai paru-paru dan mata jika tak dilindungi. Perlahan-lahan, badai mulai menggerus tenaga Yajuj dan Majuj, membuat mereka tak sanggup bertahan di tengah padang yang terbuka, hingga beberapa di antaranya terseret menjauh, sementara rombongan manusia tetap berpegang teguh satu sama lain. "Allahu Akbar, inilah bukti pertolongan Allah yang datang tepat waktu," ucap Joko di sela napas tersengal, merasakan kelegaan sekaligus takjub terhadap keajaiban alam yang memisahkan mereka dari serangan mematikan. Setelah beberapa jam, badai mereda, meninggalkan gundukan pasir baru dan jejak berkelok yang menandakan bahwa sebagian besar Yajuj dan Majuj terjebak di dalamnya, tak mampu melanjutkan pengejaran. Dengan sisa tenaga, rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan,
beriringan dalam diam penuh rasa syukur, menyadari bahwa mereka baru saja selamat dari bahaya besar berkat intervensi yang di luar kendali manusia. Di tengah perjalanan menuju wilayah yang lebih rendah, rombongan menemukan sebuah gua kecil di pinggir tebing, dan memutuskan untuk singgah dan berlindung karena persediaan air kian menipis, sekaligus mengecek apakah tempat itu aman. Saat menyalakan obor sederhana, mereka dikejutkan oleh penampakan prasasti tua yang diukir pada dinding batu, menampilkan gambar seseorang memegang pedang dan menara besi yang menyerupai dinding, dikelilingi tulisan kuno yang sulit dibaca. Dr. Arif mencoba mengamati simbol-simbol itu sambil bergumam, bisa jadi ini salah satu catatan kuno tentang sejarah pembangunan dinding, mungkin meninggalkan pesan penting bagi siapa saja yang menemukannya. Ustaz Thorik turut menatap ukiran itu dengan takzim, lalu berkata, jika ini benar terkait Zulkarnain, maka pasti ada peringatan di sini tentang bahaya yang akan muncul jika dinding itu dirusak. Seorang penumpang berinisiatif menyusuri bagian lebih dalam gua dan menemukan bongkahan batu yang di atasnya tertera huruf-huruf mirip aksara Persia kuno, menegaskan bahwa wilayah ini sejak dulu adalah jalur lintas banyak bangsa. Dalam usahanya memahami lebih banyak, Dr. Arif menggeser pecahan batu, lalu mendapati serangkaian kata yang berhasil ia terjemahkan sepotong-potong, di antaranya berbunyi, jangan bukakan pintu ini, karena disinilah terkunci sang perusak bumi. Itu pasti peringatan bagi generasi selanjutnya, seru Dr. Arif, sambil memikirkan betapa sejarah mencatat upaya manusia menahan bahaya besar, namun akhirnya kita sendiri malah yang memecahkan segel. Ustaz Thorik menambahkan, sungguh, kejadian yang baru kita alami menegaskan kebenaran kisah suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bahwa dinding itu adalah karunia Allah, dan kewajiban kita menjaganya. Para penumpang yang mendengar penjelasan itu saling bertukar tatapan penuh penyesalan, terutama mereka yang terlibat dalam upaya pembongkaran, karena peringatan kuno tersebut seolah menampar mereka dengan keras. Dengan berat hati dan penuh rasa bersalah, rombongan pun melanjutkan perjalanan lagi setelah istirahat sejenak, membawa pesan sejarah ini sebagai pengingat bahwa keserakahan manusia selalu berakhir pada penyesalan. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari melalui lembah dan tebing curam, rombongan akhirnya sampai di dataran rendah yang lebih ramah, di mana tumbuhan mulai tampak dan sumber air melimpah, menandakan mereka kian dekat dengan peradaban. Kegembiraan meledak di antara penumpang ketika mereka mendapati sebuah sungai jernih, sehingga mereka segera meminum airnya dan berwudu, memanjatkan syukur karena lolos dari malapetaka yang hampir merenggut nyawa. Dalam kelegaan itu, Ustaz Thorik berdiri di tepi sungai, mengangkat tangannya, memanjatkan doa syukur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, mengajak semua orang ikut serta mengekspresikan rasa terima kasih pada Allah. Joko yang menimba air sambil menatap matahari terbit, merasakan kedamaian luar biasa, seolah-olah Allah mengingatkannya agar jangan lagi meremehkan peringatan ilahi, dan ia pun menitikkan air mata. Dr. Arif menyempatkan diri mencatat koordinat lokasi di perangkatnya, berencana suatu hari nanti menyusul laporan ilmiah tentang fenomena dinding misterius tersebut, namun ia juga menyadari perlunya kebijaksanaan agar informasi ini tidak disalahgunakan. Kapten Fadli, yang menatap rerumputan hijau, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, karena tanggung jawab terhadap penumpang telah dilaksanakan dengan penuh risiko, meski tak terhitung lagi korban yang tak sempat ia selamatkan. Di sela-sela syukur itu, beberapa penumpang menyiapkan makanan sederhana dari persediaan kaleng, dan suasana kebersamaan menjadi lebih erat, karena ujian berat yang mereka lalui mendewasakan semua pihak. Ujian ini menguatkan iman kita, ujar Ustaz Thorik, dan semoga menjadikan kita hamba yang lebih peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang terhijab maupun yang nyata. Anissa, si pramugari yang selamat, menambahkan, aku tak menyangka bisa selamat sejauh ini, dan aku sadar betapa berharganya sebuah doa di kala genting. Lalu ia pun berjanji akan meningkatkan amal ibadahnya. Dengan hati lapang, rombongan melanjutkan perjalanan, namun kali ini dengan langkah penuh syukur dan sikap tawakal, meyakini bahwa setiap peristiwa besar yang mereka alami telah tersusun dalam rencana ilahi yang maha sempurna. Selepas meniti jalur kecil di kaki gunung, rombongan akhirnya menemukan sebuah desa terpencil di pinggiran perbatasan, disambut oleh penduduk lokal yang heran melihat kedatangan mereka dengan kondisi compang-camping dan kelelahan. Kapten Fadli segera menghubungi otoritas setempat, meminta bantuan untuk mengevakuasi penumpang yang terluka dan mengirim sinyal darurat, sehingga regu penyelamat dari kota terdekat dapat segera dikerahkan. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan para wartawan mulai berdatangan, ingin mewawancarai para korban yang selamat, mencium adanya cerita luar biasa yang menggetarkan, meski belum tahu detailnya. Dr. Arif memilih bersikap hati-hati,
hanya menceritakan bahwa mereka mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di pegunungan, sementara hal-hal gaib dan dinding misterius ia simpan rapat, takut menimbulkan sensasi berlebihan. Ustaz Torik, ketika ditanya oleh salah satu penduduk desa tentang apa yang terjadi, hanya menjawab, "Kami tersesat dan Allah menyelamatkan kami," tanpa memberikan uraian lebih jauh, karena ia sadar penjelasan tentang Yajuj dan Majuj belum tentu dipercaya semua orang. Sebagian penumpang pun bersepakat untuk memperlakukan kisah tembok dan penemuan mengerikan itu sebagai rahasia bersama, meminimalisir kegemparan atau eksploitasi yang mungkin muncul. Petugas medis mengevakuasi mereka ke rumah sakit terdekat, sedangkan beberapa penumpang yang kondisinya stabil diizinkan menginap di rumah warga desa sambil menunggu proses administrasi. "Akhirnya kita berada di peradaban lagi," ujar Anissa pada Joko, sambil menitikkan air mata bahagia. Namun dalam hatinya masih tersisa bayangan menyeramkan tentang sosok Yajuj dan Majuj yang tak akan pernah ia lupakan. Di sisi lain, Dr. Arif berniat mengumpulkan data ilmiah yang ia miliki dan menyimpannya di tempat aman. Ragu apakah sebaiknya ia menulis laporan lengkap atau menelannya dalam diam, mengingat risiko dampak yang mungkin timbul. Dengan segala kekacauan yang telah terlewati, rombongan ini menyadari bahwa cobaan besar yang mereka hadapi telah menggugah hati masing-masing, menjadikannya awal baru untuk kehidupan yang lebih mendekat pada Sang Pencipta. Beberapa pekan kemudian, ketika berita tentang pesawat yang selamat dari kecelakaan menyebar, sekelompok peneliti dari berbagai negara tertarik dan mulai menghubungi para penumpang, mencari celah informasi tentang wilayah anomali di pegunungan Asia Tengah. Dr. Arif menerima pesan dari lembaga riset asing yang menawarkan pendanaan besar agar ia mengungkapkan detail koordinat lokasi dinding, tapi ia menolaknya secara halus, karena khawatir penyebaran informasi ini justru memicu keinginan membongkar lebih jauh. Salah satu agen intelijen sebuah negara besar mendekati Kapten Fadli, menanyakan apakah ia melihat tembok logam yang tak lazim, mengaku tertarik untuk meneliti kemungkinan kandungan mineral langka, namun sang kapten pura-pura tidak tahu banyak. Ustaz Torik merasa gelisah dengan peningkatan minat publik yang berpotensi mencari tahu keberadaan dinding itu, sehingga ia memperingatkan para penumpang untuk tetap menjaga rahasia sebagaimana mereka janjikan. "Jika dinding itu benar-benar ditemukan oleh orang-orang yang berniat buruk," kata Ustaz Torik dalam sebuah pertemuan kecil, "maka bisa jadi mereka akan mengulang kesalahan kita, bahkan lebih parah." Sebagian penumpang setuju secara bulat, namun ada pula yang tergoda oleh iming-iming uang penelitian, meski akhirnya mundur karena teringat ngeri akan pemandangan Yajuj dan Majuj yang pernah mereka saksikan. Dr. Arif, yang menerima tekanan cukup besar, mulai menulis sebuah jurnal rahasia hanya untuk catatan pribadinya, berisi analisis ilmiah dan kesimpulan spiritual, berharap di masa depan ada kebijaksanaan global untuk menangani penemuan semacam ini. Beberapa pejabat pemerintah Indonesia sempat menanyai Dr. Arif secara formal, namun sang ilmuwan menjelaskan dengan singkat bahwa lokasi pasti sulit ditentukan karena gangguan magnetik dan kerusakan alat navigasi, menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Dengan langkah tersebut, informasi tentang dinding misterius dan Yajuj Majuj tetap tersimpan, tersegel oleh kesepakatan batin di antara para saksi, demi mencegah timbulnya kegaduhan publik yang tak diinginkan. Keadaan pun perlahan kembali seperti semula, meski bayangan akan adanya tembok terkutuk di balik pegunungan itu terus menghantui benak mereka yang pernah menjejakkan kaki di sana. Beberapa bulan kemudian, para penumpang yang selamat menggelar pertemuan di Jakarta, inisiatif dari Kapten Fadli yang ingin memeriksa kondisi psikologi semua orang, sekaligus menjaga silaturahmi pasca musibah. Di dalam pertemuan tersebut, Ustaz Torik mengusulkan agar mereka secara resmi menandatangani perjanjian, semacam fakta pribadi, bahwa tak seorang pun akan membeberkan detail lokasi tembok, terutama soal jalur masuk yang memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Fakta ini dibuat untuk melindungi manusia dari godaan membuka penjara Yajuj dan Majuj, yang jelas dapat memicu kehancuran jauh lebih hebat daripada yang pernah mereka alami, sesuai nasihat agama dan akal sehat. Dr. Arif juga menambahkan klausul tentang tanggung jawab moral dan agama, menyatakan bahwa jika ada yang membocorkan atau membiarkan pihak luar menggali informasi, maka pihak tersebut telah melanggar prinsip keselamatan umat manusia. Sebagian besar setuju penuh, karena mereka masih dirundung trauma dan menyadari betapa berbahayanya makhluk yang pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri, sementara segelintir ragu namun tetap menandatangani karena khawatir akan ancaman sosial. "Semoga ini menjadi jaminan kita di hadapan Allah," ungkap Ustaz Torik setelah semua menandatangani, "bahwa kita telah berikhtiar untuk mencegah bencana yang lebih besar, dan kita pertanggungjawabkan ini di akhirat kelak." Di akhir pertemuan, Anissa menitikkan air mata, mengucap terima kasih kepada semua karena telah berjuang bersama menyelamatkan nyawa satu sama lain,
meskipun tidak semua orang berhasil selamat. Pak Fadli memberikan pesan terakhir bahwa persaudaraan yang tercipta akibat bencana ini sepatutnya terus dipelihara, karena mereka kini berbagi rahasia besar, sekaligus amanah berat dari Allah. Para peserta pertemuan saling berpelukan penuh haru, menyadari bahwa kebersamaan dalam kejujuran dan kerahasiaan ini akan menjadi tameng terakhir untuk melindungi dunia dari amukan Yajuj dan Majuj. Dengan demikian, selesailah pembicaraan resmi, namun mereka tahu babak kehidupan selanjutnya akan terus dihantui ketakutan, karena di balik pegunungan sana, dinding itu tetap menyimpan sejuta misteri. Pada suatu sore yang tenang, Ustaz Torik menutup doa di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, ditemani Dr. Arif yang masih menyimpan segudang pertanyaan ilmiah, dan Kapten Fadli yang tak henti bersyukur atas keselamatan mereka semua. Kita dipersatukan oleh ujian berat, ujar Ustaz Torik, dan ujian itu mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah, serta menyadari bahwa akal dan ilmu manusia selalu memiliki batas di hadapan takdirnya. Dr. Arif membungkuk hormat, lantas menyatakan bahwa ia akan tetap meneliti fenomena geopolitik dan geologi, namun ia berjanji menjaga rahasia keilmuan tentang dinding besi raksasa itu, demi kemaslahatan umat. Kapten Fadli menambahkan, walau saya seorang pilot yang terbiasa memegang kendali di udara, kini saya sadar bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita kendalikan, sebab semua telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dalam perbincangan hangat itu, mereka menyinggung tentang banyaknya korban yang jatuh dan sekian tragedi yang mereka saksikan, namun mengakui bahwa segala yang terjadi memiliki hikmah dan alasan yang hanya diketahui Allah. Ustaz Torik mengingatkan, sebagaimana Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kita tak akan pernah berhenti menghadapi musuh hingga tiba fitnah akhir zaman, dan Yajuj serta Majuj adalah puncak dari fitnah itu. Dr. Arif tersenyum tipis, meski matanya memancarkan rasa prihatin, lalu berkata, kita hanya bisa memohon agar generasi mendatang tidak mengulang kesalahan kita, jangan sampai tamak dan rasa penasaran meruntuhkan benteng yang melindungi umat. Kapten Fadli menatap langit senja yang berwarna jingga, berkata pelan, Alhamdulillah, kita diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menata hidup, semoga kita dapat menunaikan amanah ini sebaik-baiknya. Mereka lalu berpisah jalan, masing-masing melanjutkan kehidupan dengan semangat baru, membawa kisah misteri dan hikmah Islami yang akan terus menjadi pengingat bahwa kekuasaan Allah melampaui segala rencana manusia. Pesawat itu akhirnya digantikan oleh kenangan, tetapi rahasia tembok Yajuj dan Majuj tetap hidup di dalam hati para penyintas, tertanam dalam sumpah mereka untuk tidak pernah meremehkan kekuasaan dan ketetapan ilahi yang maha bijaksana.